Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian, siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 517. Lian awalnya ingin memeras Zheng Haonan atas beberapa kerusakan mental, tetapi ketika dia melihat penampilannya yang buruk, dia pergi dengan ekspresi jijik. Ngomong-ngomong, dekati Deng Sisi mulai sekarang, kalau tidak kamu akan tahu konsekuensinya. Sebelum pergi, Lian mengancam akan membantu Deng Sisi. Butuh waktu lama bagi Zheng Haonan untuk kembali sadar. Ketika dia mencium bau busuk di tubuhnya, dia juga menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Tunggu aku. Bukankah seni bela diri Tiongkok menakjubkan? Baiklah, saya akan mencari beberapa ahli seni bela diri Tiongkok untuk menangani Anda. Zheng Haonan berteriak dengan mata merah darah. Sebenarnya Zheng Haonan masih bagus, tapi Musashi Sora sungguh menyedihkan. Setelah bangun dari rumah sakit, Musashi mengetahui bahwa dia telah ditampar dan pingsan, dan poin-poin penting disiarkan secara langsung. Anda tidak dapat menutupi masalah ini meskipun Anda menginginkannya, dan seluruh rencana promosi karate dibatalkan karena masalah ini. Kembalilah ke negara pulau. Ini perintah dari tuan keluarga, kata Musashi dengan suara dingin di bawah pohon, nadanya tidak lagi menunjukkan rasa hormat terhadap kejeniusan masa lalu. Pulang ke rumah. Apa yang akan terjadi pada sang pahlawan? Apa yang akan terjadi dengan urusan karate di sini di Los Angeles? Musashiku bertanya terus-menerus. Di bawah pohon Musashi, dia berkata tanpa ekspresi, apakah menurutmu kamu dapat terus berpartisipasi dalam asosiasi pahlawan? Yakinlah, aku akan tinggal. Bahkan jika kamu akhirnya memenangkan asosiasi pahlawan, itu tidak akan memalukan seperti kamu. Selain itu, saya akan mengambil alih urusan karate Los Angeles dengan kewenangan penuh. Ini juga atas perintah kepala keluarga. Wajah Musashi berkedut, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Ini tiketnya, ayo segera berangkat. Musashi melemparkan tiket dan paspor Musashi ke atas meja lalu berbalik untuk pergi. Musashi melihatnya dan melihat bahwa itu adalah tiket terbaru untuk kembali ke negara pulau. Ditinggalkan begitu saja. Musashi tahu bahwa masa depannya hancur, dan tangan yang memegang tiket itu gemetar. Saya menyalahkan gadis itu dan sekolah seni bela diri jenggot di belakangnya. Karena kamu telah menghancurkanku, aku akan menghancurkan kalian semua juga. Mata Musashi Sora ditutupi dengan niat membunuh. Setengah jam kemudian, seekor babi pulau mendatangi Musashi di bawah pohon dan berbisik, Musashi tidak kembali ke negaranya, tetapi mengambil sejumlah uang untuk membeli senjata. Ada sedikit jeda dalam suaranya, lalu dia melanjutkan berkhotbah. Sepertinya dia ingin membalas dendam. Apakah kamu ingin menghentikannya? Ada sedikit rasa dingin di mata Musashi. Tidak, yang ingin dia lakukan adalah urusannya, kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri. Ya, babi pulau menjawab. Lian dan Deng Sisi berjalan-jalan lagi di gym sampai semua kompetisi hari itu selesai sebelum mereka sepakat untuk bertemu besok. Keesokan harinya adalah pertandingan ulang. Ang Li tidak pergi melihatnya, tetapi pergi ke pasar gelap bersama Hu Hu. Pasar gelap berada di bawah tanah, di mana tidak ada perbedaan antara siang dan malam. 24 jam sehari, jam berapapun Anda datang, tempat ini selalu ramai dengan orang-orang yang datang ke sini untuk berbagai kebutuhan. Ang Li datang ke sini untuk berkompetisi di arena level yang lebih tinggi. Karena dia memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di turnamen junior terakhir, dan hanya memukul 1 kali di setiap pertandingan, dia mendapat julukan Wan Pang. Secara relatif, tidak banyak orang yang memikirkan nama kode Side Star. Setelah beberapa hari hening, hampir semua orang khawatir tentang kapan Ang Li akan kembali melawan kulit hitam. Karenanya, begitu Ang Li tampil, penonton langsung membludak. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Cincin hitam belum dimulai, Lian baru saja muncul, dan seluruh penonton mulai berteriak serempak. Pada awalnya, Lian mengira dia memanggil orang lain, tetapi ketika dia melihat semua orang menatapnya, dia menyadari bahwa Wan Pang memanggilnya. Sebuah pukulan. Nama kode macam apa ini? Kedengarannya tidak sebagus Crosshair. Lian bergumam di dalam hatinya. Dia tampak tenang di permukaan, tapi dia benar-benar menikmati pemandangan saat ini di dalam hatinya. Selebriti mungkin tidak lebih dari ini. Setelah mendaftar, Ang Li melakukan pertarungan pertamanya. Lawannya adalah seorang pria bernama Poisonous Scorpion. Wajah kalajengking berbisa berwarna hijau, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Informasi menunjukkan bahwa kalajengking beracun itu memiliki pisau di tubuhnya. Pisau ini setara dengan penyengat kalajengking berbisa. Sekalipun hanya tergores sedikit selama pertempuran, kamu akan keracunan dan mati. Bisakah senjata digunakan di arena menengah? Ang Li baru mengetahui hal ini. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Tentu saja itu sebuah pukulan. Apakah kamu tidak melihat penampilannya di panggung junior? Dia benar-benar tidak terkalahkan. Kamu juga bilang itu tahap utama, tapi sekarang tahap peralihan, dan lawannya adalah kalajengking beracun. Ya, tidak banyak orang yang bisa lolos dari pisau kalajengking beracun itu. Satu pukulan bisa menyebabkan kematian di sini. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, berspekulasi tentang hasil pertandingan arena ini. Dari segi efektivitas pertarungan, Poisonous Scorpion memang tidak sebaik Ang Li, namun kuncinya adalah ia memiliki pisau beracun di tangannya yang dapat menutup tenggorokannya saat melihat darah, membuat endingnya tidak bisa ditebak. Nak, kompetisi cincinmu akan berhenti di sini hari ini, kata kalajengking beracun dan mengeluarkan pisau.
Pisaunya tampak seperti belati biasa, tetapi bilahnya berwarna hijau, lebih hijau dari muka kalajengking yang berbisa. Pisau beracun. Kalajengking beracun menggunakan pisau beracun segera setelah dia naik ke panggung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pukulan ini mungkin berbahaya. Orang-orang khawatir tentang hidup dan mati Lian, tetapi Lian sendiri tampaknya bukan apa-apa, sama sekali mengabaikan kalajengking beracun itu. Dia sedang menunggu sinyal untuk memulai permainan. Awal. Saat suara mekanis datang, kalajengking beracun adalah yang pertama bergerak, dengan senyuman licik muncul di sudut mulutnya. Sedikit saja sudah cukup. Skorpion beracun diam-diam berpikir jika Bao ingin memotong sedikit kulit tubuh Lian dengan pisau di tangannya, dia akan bisa mengakhiri pertandingan arena ini. Di saat yang sama, para penonton di bawah panggung menahan nafas serempak, dan semua orang menatap ke arah dua orang di atas panggung tanpa berkedip, karena takut melewatkan satu adegan pun. Pisau kalajengking beracun telah diserahkan kepada Lian, tapi Lian berdiri di sana tanpa bergerak. Hati semua orang tertarik dengan hal ini. Sekalipun kamu akan mati, kenapa kamu tidak bergerak? Senyum licik Skorpion beracun menjadi lebih tebal, mengira Lian ditakuti olehnya. Ledakan. Senyuman di wajah kalajengking beracun itu tiba-tiba hancur, dan seluruh wajahnya berubah bentuk. Darah muncrat dari hidungnya dan dia terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Baru pada saat itulah orang-orang melihat dengan jelas bahwa Ang Li telah meninju. Orang Kuai sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Kemudian kalajengking beracun itu menghilang, dan dalam beberapa detik, dia kalah di arena pertandingan. Menang. Saya menang dengan satu pukulan, dan saya mengalahkan lawan saya hanya dengan satu pukulan. Kuat, terlalu kuat. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Ang Li pergi dengan orang-orang bersorak. Suasana dan perasaannya sangat bagus. Apakah kamu ingin melanjutkan? Zuo Fei berdiri di luar pintu untuk menyambut Lian. Lian mengangguk. Tidak mudah untuk melakukannya sekali saja, jadi tidak perlu membuang waktu Anda. Bab 518. Game kedua, game ketiga, game keempat. Selanjutnya, Ang Li berpartisipasi dalam 9 pertandingan ring berturut-turut, mengalahkan lawannya dengan satu pukulan setiap kali. Setelah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, dia meninggalkan Black Arena atas saran Zuo Fei. Nama Wan Pang pun semakin tenar karena ia kembali memenangkan 10 game berturut-turut. Jika beberapa hari yang lalu orang yang mengenal Ang Li hanya sebatas di pasar gelap, maka kini seluruh pasar gelap mengetahui bahwa ada seorang pria bernama Xi Xing yang mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan setiap saat, dan menang 2 kali. 10 pertandingan. Di seluruh pasar gelap bawah tanah, Ang Li menjadi selebriti. Ketenarannya secara alami menyebar ke telinga satu orang, jenderal yang mengendalikan Heilei. Falcon, panggil sang jenderal dengan berat. Falcon mendatangi sang jenderal, berjongkok di depan sang jenderal, sehingga sang jenderal bisa mengelus kepalanya seperti hewan peliharaan. Apa pendapatmu tentang anak laki-laki yang dibawa Zuo Fei? Tanya sang jenderal. Falcon berpikir sejenak dan berkata, ini sangat kuat. Saya kira juara senior bukanlah tandingannya. Jenderal itu mengangguk sedikit dan bertanya lagi. Dibandingkan denganmu. Falcon berhenti sejenak dan berkata, jika saya melawannya sekarang, saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Namun, kini saya telah mencapai momen kritis. Selama Anda memberi saya sedikit waktu lagi, saya dapat menembus energi sejati tingkat ketiga. Jika saatnya tiba, membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Petik 2. Jenderal itu mengangguk lagi, menggerakkan jarinya ke bawah dan meletakkannya di leher Falcon. Tindakan ini menyebabkan keringat dingin mengucur di punggung Falcon. Tapi aku tidak ingin dia mati seperti ini. Dia adalah pemuda dengan potensi besar. Bukankah lebih baik merekrutnya? Petik 2. Falcon tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu tidak semua orang akan mengkhianati Zuo Fei seperti dia. Karena Zuo Fei membawa Lian ke sini, dia tentu saja percaya bahwa Lian tidak akan mengkhianatinya. Bicaralah dengan anak itu. Jika dia ingin mengikuti saya, itu bagus. Jika kamu tidak mau, bunuh saja dia. Jenderal itu berkata sambil mengangkat tangannya. Falcon merasa lega, menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Ini untukmu. Jenderal menyerahkan pil yang menguning. Pil pemecah level. Falcon sangat senang. Dia baru saja mencapai titik kunci untuk menembus energi sejati tingkat ketiga. Dengan pil pemecah level ini, dia pasti akan memasuki energi sejati tingkat ketiga. Terima kasih, Jenderal. Falcon langsung berlutut di tanah dan merespons. Ini pada dasarnya adalah alasan mengapa dia bersedia mengkhianati Zuo Fei dan mengikuti sang jenderal. Jenderal memiliki sumber daya di luar imajinasinya, tapi Zuo Fei tidak punya apa-apa. Miskin dalam membaca dan kaya dalam seni bela diri. Jika Falcon ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, ia harus memilih antara Zuo Fei dan jenderal. Pada akhirnya, dia memilih seorang jenderal yang bisa memberinya informasi. Lakukan tugasmu dengan baik dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jenderal itu menepuk kepala Falcon lagi seperti kepala anjing, tapi wajahnya penuh ejekan. Ini milikmu, totalnya 3,8 juta. Setelah meninggalkan area hitam, Zuo Fei menyerahkan semua bonus Lian dan kemenangan taruhan hari ini, sebuah kartu hitam. Kamu tidak akan meninggalkannya? Lian bertanya. Saya merasa sedikit malu setiap kali saya mengambil uang itu sendirian. Zuo Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, aku berhutang lebih banyak padamu. Ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Lian berhenti bersikap centil dan mengumpulkan uang. Kamu ingin pergi kemana sekarang, pulang atau berbelanja? Zuo Fei bertanya.
Lian mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi ke toko tempat kita menjual rahasia terakhir kali. Zuo Fei tidak berkata apa-apa, tapi hanya berjalan bersama Lian menuju toko. Bosnya, yang tampak seperti orang buta berkacamata, sedang berbaring di kursi malas. Sebelum Lian bisa berdiri, dia berkata, barang di toko saya asli dan jujur. Barang yang dijual tidak dapat dikembalikan. Pencatut ini sepertinya takut aku akan menyerahkan buku rahasia yang terakhir kali. Lian mengutuk secara diam-diam, memikirkan reaksi seperti apa yang akan dimiliki pihak lain jika dia tahu bahwa dia telah mempelajari lain-lain. Memikirkannya saja sudah membuat Ang Li merasa sedikit bangga. Lagi pula, Piao Miao tidak bisa dipelajari bahkan oleh orang buta hitam ini. Saya di sini bukan untuk mengembalikan produk, saya hanya ingin membeli buku rahasia lagi, kata Lian. Ketika orang buta itu mendengar ini, dia tampak gembira, berdiri dan berkata, pengunjung adalah tamu. Anda dapat memilih rahasia apapun yang Anda inginkan. Sungguh sombong. Lian memutar matanya ke arah orang buta itu, berjalan langsung ke rak buku dan mengambil sebuah buku rahasia. Ling Qingbu. Orang buta itu tahu buku mana yang dipegang Lian bahkan tanpa melihatnya. Bandrol Ling Qingbu persis 3,8 juta. Terakhir kali Ang Li awalnya ingin memilih buku ini, yang juga membahas tentang rahasia gerak kaki ringan, namun ia memilih Piao Miao karena ia kekurangan uang. Kali ini saya punya uang, jadi saya membeli Ling Qingbu. Baik He Xiazi maupun Zuo Fei mengira Lian tidak bisa mempelajari Piao Miao, jadi mereka memilih Ling Qingbu, yang juga merupakan sebuah langkah. Langkah Ling Qing jauh lebih misterius dibandingkan Piao Miao, tetapi juga merupakan langkah lompatan tubuh ringan yang sangat kuat. Pilihan bagus, adikku. Orang buta hitam itu memuji, mengumpulkan uang, dan menyerahkan naskahnya. Setelah Lian memastikan bahwa rahasianya benar, dia meninggalkan pasar gelap bersama Zuo Fei, kembali ke rumah Mi 10 mangkuk, makan besar, dan kemudian kembali ke aula seni bela diri jenggot. Saya bersembunyi di kamar dan membaca manual rahasia terlebih dahulu, dan menemukan bahwa jika saya ingin mempelajari Ling Qingbu, saya harus memiliki setidaknya kekuatan Qi tingkat pertama. Setelah Anda menguasainya, bahkan mereka yang berada di alam Qi tingkat kedua pun tidak akan berdaya. Setelah Lian menghafal setiap gerakan dan gaya Ling Qingbu, dia mulai berlatih di rumah. Dibandingkan dengan langkah Piao Miao, langkah Ling Qing hanya dapat dianggap sebagai gerak kaki tingkat pemula. Lian bahkan telah mempelajari langkah Piaong, dan mempelajari langkah cahaya menjadi lebih mudah. Ling Qingbu terutama berfokus pada kata Ling dan kata ringan. Selama Anda memahami kedua kata ini dengan jelas, tidak ada kesulitan dalam mempelajarinya. Setelah mampu menggunakan Ling Qingbu dengan mahir, Lian berencana untuk menyimpan buku rahasia itu dan mengulurkan tangan untuk mencari sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Kotak kayu seukuran telapak tangan itu terlihat antik, seolah sudah sangat tua. Lian tiba-tiba teringat bahwa itu adalah hadiah yang dia dapatkan saat membeli Ethereal terakhir kali. Ketika dia kembali, dia melemparkannya ke bawah tempat tidur tanpa melihatnya, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kotak itu hanya memiliki satu kunci tersembunyi, yang terbuka dengan sedikit tekanan. Apakah ini pisau terbang? Di dalam kotak itu ada 10 pisau yang tergeletak berdampingan. Masing-masing pisau hanya berukuran sekitar 8 cm, setipis jangkrik, dan hampir transparan. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa pisau terbang ini. Rasanya seringan apapun di tangan, dan sepertinya akan patah jika Anda menggunakan sedikit tenaga. Faktanya, bahan ini sangat keras dan dapat digulung seperti kertas dan juga sangat tajam. Lian mencobanya di sisi tempat tidur, dan benda itu benar-benar tenggelam ke dalam kayu hanya dengan satu tusukan. Pisau yang luar biasa. Lian diam-diam memuji, berpikir bahwa hadiah ini mungkin bernilai lebih dari buku rahasia yang dibelinya hari ini. Dengan pisau lempar ini, Anda memiliki senjata pertahanan diri. Bab 519. Selain senapan sniper, Ang Li paling jago menggunakan pisau lempar. Melihat kualifikasi khusus dan pisau terbang yang sangat tajam di depan saya tentu saja senang. Saya segera mencoba menggunakan skill pisau terbang, dan ternyata tidak mudah untuk mengendalikan pisau terbang tersebut. Alasan utamanya adalah pisau lempar terlalu tipis, ringan, dan sangat lembut. Sangat sulit untuk membuangnya dan mengenai sasaran 100%. Akurasi dan jarak sangat berkurang. Ini seperti perbedaan antara batu dan daun. Anda dapat dengan mudah mencapai target yang berjarak 10 meter dengan batu, tetapi bisakah Anda menggunakan daun? Hal itu mustahil bagi orang biasa. Memetik daun untuk menyakiti orang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli seni bela diri legendaris. Pisau terbang yang digunakan Lian memang tidak bisa dikatakan seperti daun, namun tidak jauh berbeda dengan memetik daun untuk melukai orang. Berlatihlah secara perlahan. Lian tidak berkecil hati dan menyingkirkan pisau terbang itu untuk sementara waktu. Dia berencana untuk berlatih ketika dia punya waktu dan dia akan menjadi mahir dalam menggunakannya. Kakak senior, kamu luar biasa, kamu benar-benar masuk final. Apa artinya terkejut? Bisakah kamu berbicara? Wajar jika kakak perempuan senior masuk final, dan dia pantas memenangkan kejuaraan. Ya. Saya mengatakan hal yang salah. Sayang sekali hanya kakak tertua di antara saudara kita yang masuk final. Aduh, ada keributan di bawah. Lian berjalan ke jendela dan melihat, Hu Jing dan Li San lah yang kembali. Sedangkan peserta magang lainnya yang pergi membagikan brosur, mereka naik kereta bawah tanah karena mobilnya tidak muat, dan mereka harus kembali lagi nanti. Hu Jing berhasil memasuki final, dan ditambah dengan publisitas gratis dari stasiun TV kemarin, ponsel Hu Jing menjadi hotline sepanjang hari-hari ini, dengan orang-orang terus-menerus menelepon untuk memberikan informasi tentang mendaftar untuk belajar seni bela diri.
Huzi sangat senang dan memesan beberapa meja di restoran Sichuan terkenal di Huagosheng untuk merayakannya. Mendengar Lisan menghela nafas, Huzi memelototinya dan menegur, Ping tidak berlatih dengan baik, siapa yang bisa kamu salahkan jika kalah sekarang? Lisan menciut, tidak berani menyebutkannya lagi. Lian berdiri di atasnya dan tersenyum. Saat dia hendak turun dan membantu mengeluarkan meja, kursi, dan serba-serbi lainnya dari mobil, matanya tertuju ke seberang jalan. Saya melihat seorang pria yang mengenakan topi tinggi dan jaket berdiri di belakang mobil bisnis hitam, memegang senapan sniper jarak pendek di tangannya dan membidik ke sekolah seni bela diri Beard. Jika Lian tidak berdiri setinggi itu, dia tidak akan bisa melihat satu sama lain seperti orang-orang di bawah. Hati-hati. Lian meraung, dan semua orang di bawah mengangkat kepala untuk melihat, tapi tidak ada yang bersembunyi. Tembakan dari sisi berlawanan juga dikejutkan oleh teriakan Lian, dan dia menatap Lian. Sora Musashi. Sekilas Angli mengenali pria bersenjata itu sebagai Sora Musashi, si babi pulau. Musashi Kong ditampar oleh Hu Jing dan pingsan. Dia mengira dia telah dipermalukan dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya dalam hidup ini. Dia tidak mendengarkan perintah tuan keluarga untuk kembali ke negara pulau. Sebaliknya, dia membeli beberapa senjata dan peralatan dan bersembunyi di sini untuk menyergap, dengan tujuan membunuh Hu Jing dan orang lain dari sekolah seni bela diri Jenggot. Apakah kamu tidak pandai seni bela diri? Bisakah senjata menjadi kuat? Musashi memasang ekspresi mematikan di wajahnya. Setelah ditemukan oleh Ang Li, dia segera bersandar pada gagang senjatanya dan membidik. Brengsek. Lian melihat bahwa sasaran Musashi adalah Hu Jing, dan orang-orang di bawah tidak mengerti maksudnya, jadi mereka membuka jendela dan melompat keluar. Bang! Berat lebih dari 100 kg menimpa van tersebut, menyebabkan penyok besar di atap. Wajah berjanggut tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan dia berteriak, Xiao Anzi, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, apa gunanya menghancurkan mobilku. Lian tidak punya waktu untuk memperhatikan janggutnya dan berteriak lagi, hati-hati. Saat dia berbicara, dia bergegas menuju Hu Jing dengan seluruh kekuatannya. Ekspresi Hu Jing sedikit berubah, dan dia sengaja menghindari Lian, tetapi reaksinya tidak secepat reaksi Lian, dan dia langsung terlempar ke tanah. Postur pria di atas dan wanita di atas membuat wajah Hu Jing berubah lagi. Tepat ketika dia hendak menegur, dia mendengar suara pop dan segera ada lubang di pintu kotak gulungan di belakangnya. Bagaimanapun, Huzi adalah seorang prajurit pasukan khusus. Begitu dia mendengar suara tembakan, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia berteriak kepada beberapa peserta magang, cepat turun. Lian tahu bahwa target Musashi Sora adalah Hu Jing, dan orang pertama yang dilindungi tentu saja adalah Hu Jing. Saat ini, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia menggulingkan Hu Jing ke tanah beberapa kali dan bersembunyi di belakang van. Apakah dia melompat turun dari pemilik tanah yang tinggi untuk melindungiku? Hu Jing menatap wajah Lian dengan bingung, dan dia tidak lagi menahan Lian memeluknya seperti ini. Ang Li melihat ke sisi lain melalui bagian bawah mobil dan melihat bahwa senapan sniper yang baru saja dia gunakan untuk menembak terlempar ke tanah, tetapi Musashi tidak berniat untuk pergi. Ganti senjatanya. Lian segera menyadarinya. Senapan sniper pandai mengenai satu sasaran. Musashi Sora kini harus beralih ke senjata yang bisa mengenai banyak sasaran sekaligus, seperti senapan mesin. Ang Li mengira Musashi memakai jaket, dan senjata lainnya harus disembunyikan di bawah jaket. Dalam hal ini, itu bukanlah senapan mesin berat, tapi mikroram yang lebih ringan atau senapan serbu otomatis. Apapun jenis senjatanya, ancaman bagi semua orang adalah fatal. Jangan berbaring bodoh, cepat cari bunker untuk bersembunyi. Lian menoleh dan berteriak pada yang lain. Papa. Suara tembakan yang terdengar bukan dari tembakan mikro, melainkan dari senapan AK yang kualitasnya dapat diandalkan dan mematikan, namun berantakan di jalanan. Saat ini, kecuali Huzi yang bersembunyi di balik tiang telepon di pintu, semua orang masih tergeletak di tanah, sama sekali tidak responsif. Meskipun setiap orang adalah seorang praktisi seni bela diri, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran seperti itu, dan refleks mereka tidak sebaik prajurit biasa. Melihat ini, Lian menundukkan kepalanya dan berteriak kepada Hu Jing dengan suara rendah, ikuti aku nanti. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, membuka pintu van, mendorong van dengan keras, dan memblokir van di depan semua orang. Musashi Sora bersembunyi 20 atau 30 meter jauhnya, pada jarak seperti itu, van tersebut tidak dapat menahan peluru senapan AK sama sekali, namun masih dapat memberikan dampak tertentu. Kamu terluka. Teriak Hu Jing. Lian menoleh dan melirik, lengan kirinya tergores peluru. Itu hanya luka kulit kecil, dan akan sembuh dalam waktu seminggu meski tanpa obat. Tinggalkan aku sendiri, cepat dan lihat bagaimana keadaan yang lain. Teriak Lian. Baru kemudian Hu Jing menyadari bahwa bukan hanya Lian yang terluka, Lisan, Wang Hu, Wang Long, dan Zhao Jian semuanya terluka, dan tampaknya mereka terluka cukup parah. Tembakan berhenti, dan Lian tahu bahwa Musashi ingin melarikan diri, tetapi dia ditahan oleh Beard saat dia hendak mengejarnya. Berhenti mengejar, selamatkan orang dulu. Menyelamatkan orang itu penting, jadi Lian tidak punya pilihan selain menyerah mengejar Musashi Sora, tapi diam-diam dia mengingat kejadian ini. Ada jeritan kesakitan, panggilan ke polisi, dan lain-lain. Suasana kacau balau. Jika bukan karena dua veteran berpengalaman, Lian dan Hu Hu, menunggu ambulans tiba, mereka bertiga dan berempat akan mendapat masalah. Untungnya, perawatan diberikan tepat waktu, dan setelah kerja keras semalaman, keempat orang tersebut berhasil lolos dari bahaya. Bab 520. Perjamuan perayaan aslinya juga dibatalkan karena insiden penembakan tersebut. Para siswa sekolah seni bela diri Jenggot semuanya dalam bahaya karena serangan senjata tersebut.
Namun, tidak ada yang lolos dari serangan tersebut. Sebaliknya, mereka membentuk tim untuk mengutuk kejadian tersebut dan melakukan demonstrasi. Ang Li tidak menentang demonstrasi dan kecaman resmi, namun ia hanya ingin mengambil tindakan yang lebih praktis. Misalnya, temukan sendiri pembunuhnya. Di rumah sakit. Ketiga orang Li lolos dari kematian, tetapi mereka mungkin harus menghabiskan bulan ini di ranjang rumah sakit. Masih harus dilihat apakah luka tembak akan berdampak pada pelatihan seni bela diri di masa depan atau bahkan pada kehidupan sehari-hari. Jenggot, apa yang terjadi? Saat fajar, Zhuo Fei langsung berlari ke rumah sakit. Ketika Huzi melihat Zhuo Fei, dia dengan hormat memanggil, "Senior," dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Jadi tidak ada yang melihat seperti apa rupa pembunuhnya. Tanya Zhuo Fei. Huzi mengangguk dan berkata, "Iya. Tapi polisi sudah mulai menyelidiki, dan saya yakin hasilnya akan segera tersedia. Percayalah pada polisi-polisi itu, babi tua akan memanjat pohon." Zhuo Fei berkata dengan kesal, tidak optimis dengan efisiensi kepolisian Los Angeles, terutama jika menyangkut kasus yang melibatkan warga Tiongkok. Selama semuanya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di mana anak itu? Biar tahu bahwa Zhuo Fei mengacu pada Lian, jadi dia menoleh dan melihat ke depan dan ke belakang, dan berkata dengan lembut, "Aneh, dia masih di sini sekarang." Saat ini, Ang Li sedang berdiri di depan sebuah gedung bisnis di pusat kota Los Angeles. Iklan karate terus diputar di layar iklan besar di lantai. Markas karate keluarga Musashi ada di gedung ini. Keberhasilan Musashi melaju ke final Hero Club, plus mengambil alih bisnis karate di Los Angeles, membuatnya bersinar. Tadi malam dia mengeluarkan perintah untuk memanggil seluruh babi nasional Pulau Karate Los Angeles untuk datang ke sini. Di satu sisi, ia membacakan upacara pelantikannya, dan di sisi lain, ia mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana membuka pasar karate di Los Angeles. Di sasana besar, ada ratusan babi pulau berseragam karate. Babi pulau ini bukanlah pemula, mereka semua adalah elit karate di Los Angeles. Yang paling junior juga merupakan sabuk kuning, sebagian besar terkonsentrasi di sabuk hijau, dan banyak juga sabuk biru di antara mereka. Melihat orang-orang yang duduk di bawah pohon Musashi, saya merasa sangat bahagia. Fakta bahwa orang-orang ini masih bisa duduk di sini dan mendengarkan diri mereka sendiri berbicara menunjukkan bahwa mereka telah mengakui status mereka di Los Angeles. Bagaimanapun, itu adalah perintah yang diberikan oleh kepala keluarga Musashi sendiri, dan bahkan Musashi Sora pun tidak bisa keberatan. Dikatakan sebagai diskusi, namun nyatanya hanya pembicaraan di bawah pohon Musashi. Apapun yang dia katakan, tidak ada seorang pun di bawah ini yang berani mengajukan keberatan. Perasaan seperti tuan ini membuat Musashi merasa sangat nyaman di bawah pohon. Bang! Saat Musashi berbicara tentang gairah di bawah pohon, pintu gym tiba-tiba dibuka, dan kemudian seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga dan topi baseball masuk dengan sepotong kayu di bahunya. Setiap orang yang memasuki dojo karate harus melepas sepatunya, namun pria tersebut langsung melangkah ke dalam dojo dengan mengenakan sepatu kets berlumpur. Selain itu, ia mendobrak masuk ke dalam rumah, yang membuat babi pulau yang hadir sangat marah. "Siapa kamu?" Banyak babi pulau berteriak keras. Seekor babi nasional Pulau Sabuk Kuning yang duduk di belakang bahkan lebih emosional. Dia bergegas mendekat dan berteriak, "Brengsek, tidak peduli siapa kamu, cepat keluar dari sini." Ledakan. Babi dari Pulau Sabuk Kuning kembali lebih cepat. Dia duduk di tanah dan tidak bisa bangun. Orang yang membawa kayu itu tentu saja adalah Lian. Dia menyamar dengan jarum perak, jadi meskipun orang lain melihat wajahnya, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Adapun potongan kayunya, bang dong. Pintu gym ditutup, dengan kepala kayu di belakangnya. Dengan cara ini, tidak ada orang luar yang bisa masuk, dan tidak ada orang dari dalam yang bisa keluar. Alis Musashi menegang, ia tidak menyangka akan ada orang yang membuat onar di hari pertamanya menjabat. Namun, dia berpura-pura tenang, meniru Musashi Sora dan berpura-pura menjadi master yang kesepian, dan berkata, "Sobat, saya bertanya-tanya mengapa kamu datang ke gym saya. Serahkan Musashi Sora, jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi." Lian berkata dengan suara rendah. Musashi Sora. Ketika Musashi Kichi mendengar bahwa itu untuk Musashi Sora, dia merasa senang dan berkata sambil tersenyum, "Sobat, kamu mungkin tidak tahu. Musashi Sora telah diberhentikan dari jabatannya dan meninggalkan Los Angeles, dan mungkin dia telah tiba di negara kepulauan itu sekarang." Titik petik 2. Telur mana? Saya baru saja bertemu anak itu kemarin. Hari ini Anda memberitahu saya bahwa dia tiba di negara pulau. Api tak dikenal menyerbu ke dalam hatinya, Lian berhenti berbicara omong kosong dan langsung berjalan ke depan. Di bawah pohon Musashi, alisnya menegang, dan dia mengedipkan mata secara diam-diam, dan dua sabuk kuning yang paling dekat dengan Lian menerekamnya pada saat yang bersamaan. Ah! Saat teriakan datang, lengan kedua babi pulau itu patah pada saat bersamaan, dan mereka terbang kembali. Ang Li juga telah memberi pelajaran pada babi pulau karate ini sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar menyakiti siapapun. Tapi setelah kejadian kemarin, Lian datang hari ini hanya dengan satu tujuan, menyakiti orang. Lalu bagaimana jika semua babi pulau ini dibunuh? 3 orang terluka berturut-turut, dan Musashi Suksia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berteriak, "Wah, tidak peduli siapa kamu berani menyakiti orang di gym saya. Saya khawatir kamu tidak akan bisa mampu berangkat hari ini. Jika aku tetap di sini, aku akan tetap di sini. Jika aku pergi, bisakah kamu menghentikanku?" Lian mendengus dengan nada menghina. Kali ini, sebelum negara kepulauan itu sempat mengambil tindakan, Ang Li mengambil inisiatif menyerang. Ah! Tanganku! Kakiku!
Perut, semua usus di perutku sepertinya rusak. Aku akan membunuh. Ah! Jeritan datang satu demi satu, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin babi pulau dengan lengan, kaki, atau tulang rusuk patah jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangkit. Semakin Musashi melihatnya, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia segera menyadari bahwa meskipun dia melakukannya sendiri, dia bukanlah tandingan Ang Li. Naik, semua naik, bunuh dia. Musashi berteriak keras di bawah pohon, mencoba menggunakan taktik laut manusia untuk mengalahkan Lian. Nyatanya, tanpa instruksi Musashi, babi pulau lainnya sudah terlanjur maju. Lian datang ke gym sendirian dan bersiap untuk bertarung sendirian. Dong, dong dong. Satu demi satu, sosok-sosok ditendang, dipukuli, atau dibuang oleh Lian seperti karung. Tanpa kecuali, orang-orang ini mengalami patah lengan atau kaki. Bahkan jika cedera mereka pulih, mereka tidak akan pernah mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri. Selain itu, orang-orang ini memiliki kualifikasi yang buruk pada awalnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar memasuki seni bela diri. Lian langsung memutus jalur seni bela diri orang-orang ini untuk membalas dendam ketiga Li. Musashi tercengang, menyaksikan ratusan elit karate dihancurkan di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia sendirian, dia menatap Lian dengan tatapan kosong dan bertanya dengan gemetar, siapa kamu? Bersambung.